Oke, kali ini kita langsung ganti oli matic ya, sekalian filter strainernya. Jadi kita langsung eksekusi. Ini belinya di Toyota, 1 galonnya 505.000 loh, salah. Stoknya ready. Dan yang ini 150.000 di Transport Batam. Ini K313 seriesnya, filter strainer. Ini 150.000 sama ongkirnya 50.000 atau berapa gitu ya, lupa. Nah, kurang lebih visinya seperti ini. Sekalian kita cek ya seperti apa maticnya. Nah, itu kartunya dibuka. Jadi saat dibuka olinya akan tumpah seperti itu. Tumpahnya ini harus diukur nih. Nah, ini oli saat nggak dibuka karternya, cuman 1,1 liter yang keluar. Jadi nggak tahu ya Sienta ini harus pakai sistem apa untuk draining olinya, karena kalau nggak buka karternya cuman 1 liter yang terbuang, sisanya itu harus disedot ya. Nah, itu dia filter strainernya. Itu sekitar 2 literan itu. Nah, ini kondisinya gak ada gram-gram berlebihan. Ini ada 3 magnetnya. Sili kayak enak ya, sili pakai gak ono. Oh, pakai gak ono. Oh, berarti langsung. Oh, ini ada. Oh, ada. Saya aman ya. Tas aman. Berarti itu dicuci sih ya. Dicuci sampai bersih baru dilem ulang. Putih di tanah. Nah, itu kotorannya. Putih panteng. Yang gini. Nah, ini filter maticnya Sienta, transmisi Aisin K313 filteran. Nah, dalamnya sudah hitam banget. Jadi teman-teman kalau beli harus yang seperti ini ya bentuknya ya. Bahagian sih di anu yo. Kok 2 liter ini. Nah, itu 2 liter masuk. 2 liter. Nah, jadi setelah dibuka semua, ditaker, itu nambah 1 liter. Tadi 2 liter ya? 3 liter ini. Oh, 3 liter tambah 1 liter. Tapi lebih gue 1 liter ya. Berarti 4,2 wah ya sebenarnya. Baik teman-teman semuanya, konten kali ini langsung saja ya. Jadi Sienta itu butuh perawatan. Salah satunya adalah penggantian oli secara rutin dan pastikan olinya original. Jadi meskipun agak mahal atau oli biasa, yang penting original, karena banyak banget oli palsu yang bisa merusak mesin. Nah, kemudian kedua, kalau untuk yang versi matic, teman-teman juga harus rajin ganti oli maticnya. Nah, ini dia maticnya Sienta, dia pakai menggunakan Aisin K313 common part dengan satu platform dengan Corolla Altis ya kalau nggak salah, dan beberapa seplatformnya termasuk Yaris Lexus ya, dan Yaris CVT, dan juga beberapa mobil yang versi globalnya. Nah, ini menggunakan teknologi CVT teman-teman, jadi dia tidak ada dipsticknya, jadi mengisinya itu ada kayak colokan gitu, dan dia nggak ada dipsticknya, jadi kita nggak bisa ngecek. Terus
Untuk penggantian olinya, kalau kita di Toyota maka dia akan menggunakan mekanisme flushing atau flushing, tapi tidak mengganti filter maticnya teman-teman. Jadi cuman di flushing doang. Nah ini kalau aku ganti sekalian filter maticnya. Untuk filter maticnya aku pakai Transpart ya, ini dari Batam 150 ribuan, tapi sudah terpasang. Ini yang versi originalnya, jadi ini belum pernah diganti. Ini mereknya Filtran buatan USA. Ini plastik ya, dan ini seperti ini. Buat teman-teman yang punya Sienta, kalau beli online pastikan bentuknya seperti ini ya, jadi seperti sirip seperti ini. Terus kemudian di situ ada kodenya K313 Aisin Transmission. Jadi untuk penggantian oli matic, kalau kita mengikuti Toyota maka penggantiannya di 100.000 km teman-teman. Itu menggunakan flushing dan tidak berganti filter maticnya. Tapi kalau lihat referensi di YouTube ya, sekarang sudah banyak matic yang diganti filter oli maticnya. Jadi aku mengikuti yang di YouTube agar lebih awet. Jadi filter maticnya aku ganti sekalian. Dan harus membuka ininya ya, apa itu bawahnya, oil pan, karena kalau nggak pakai dibuka, oilnya cuman keluar 1 liter. Kalau oil pan dibuka, keluar 4,3 literan. Nah, kalau kita mengikuti anjuran Toyota itu di 100.000 km ya, bahkan Hyundai Stargazer itu di 160.000 km. Tapi kayaknya malah cepat rusak ya kalau seperti itu. Jadi meskipun ini bandel, tapi saya sarankan untuk penggantian oli biasa, oli maticnya, dengan membuka oil pan tanpa ganti filter itu di 25.000 km dan filternya di 50.000 km. Ini sebenarnya bisa dibersihin, tapi mending beli baru aja karena cuman 150 ribuan. Jadi nggak mahal-mahal amat filter strainernya ya, istilahnya ini filter strainernya. Dan ini nggak bisa di Toyota nggak bisa, nggak ada fasilitas mengganti filternya. Tapi kalau kita bawa ke Toyota mungkin juga bisa. Tapi di Toyota kalau nggak salah jasanya 500-an ya, jadi mahal jasanya. Jadi saran saya di bengkel biasa aja. Untuk packingnya tidak perlu diganti ya, karena packingnya masih sangat bagus. Jadi cuman beli ini aja dulu di online, sama oli maticnya yang TMO original di Toyota 500 ribuan doang. Jadi olinya 500.000 dan filter strainernya 150.000, jasanya 150 ribuan. Itu aja ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat, di sini ini namanya apa ya, sejenis pencampur radiator ke filter maticnya teman-teman. Ini kalau di Nissan rawan jebol sehingga radiator bisa masuk ke mesin, ke maticnya, dan oli maticnya campur ke radiator. Nah untuk di Toyota ini juga bisa berpotensi campur, tapi belum ada kasus sih. Nah buat teman-teman yang ingin CVT-nya lebih dingin, bisa pakai CVT cooler dengan mengganti ini yang versi 4 port. Jadi ada radiator yang ke depan lagi untuk mendinginkan maticnya. Terutama yang buat teman-teman yang suka ditanjakan dan speeding, mungkin itu cocok. Radiatornya banyak ya variasinya, mungkin ada yang beberapa row, ada yang row-nya makin banyak, maka makin bagus. Oke, itu saja tentang CVT cooler ya. Jadi CVT itu isunya adalah saat tanjakan, dan ini dia rawan overheat. Saat overheat dia akan cut power sehingga membuat dia lemah di tanjakan dan berujung nggak kuat, harus nunggu dingin beberapa menit baru kuat lagi. Kemarin sudah dicek ya, jadi nggak ada gram-gram yang berlebihan meskipun kilometernya sudah hampir 100.000 km. Jadi so far CVT Aisin Toyota ini memang sangat bandel sih. Oke teman-teman, jangan lupa ganti oli matic kalian sesuai dengan speknya, dan jangan ganti dengan oli merek lain, karena di dalam matic ini meskipun dibuang 4 liter itu masih ada beberapa liter lagi di dalamnya. Jadi saat kalian ganti merek lain maka akan jadi campuran yang berpotensi menjadi residu atau menjadi reaksi kimia yang berbahaya untuk CVT-nya. Jadi saran saya mending pakai oli Toyotanya aja, atau minimal mungkin Aisin kali ya, Aisin yang sebangsa buatan Toyota itu. Toyota pun pastinya juga dari Aisin karena ini juga Aisin. Oh iya teman-teman, ini sudah saya tes ya, jadi saat berjalan maju kita geser ke R maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi ada proteksinya, meskipun jangan sekali-kali mencoba ke P ya, karena P itu bersifat mekanikal, jadi akan mengunci gigi majunya. Jika dipaksakan saat jalan mungkin gigi P nya akan patah.